Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Puji syukur kita kirimkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah, rahmah dan hidayahnya lah kita sampai pada hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Tahun 2020, dunia dihadapkan dengan persoalan wabah pandemi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Pada bulan November ini di Indonesia, sudah lebih dari 400.000 orang dilaporkan terkonfirmasi positif COVID-19. COVID-19 ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona merupakan organisme kecil yang dapat membawa penyakit dan dapat menginfeksi manusia. Virus ini berdampak begitu besar sampai dapat merubah tatanan kehidupan dunia. Tatanan kehidupan dunia yang seperti apa yang berubah? Hari ini kita jika keluar rumah diwajibkan untuk memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita terfikirkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Namun hal itu menjadi wajib semata-mata untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. COVID-19 ini juga seharusnya menjadi ajang introspeksi kita sebagai manusia. Bagaimana virus, organisme yang sangat kecil ini memberikan dampak yang begitu besar kepada tatanan kehidupan dunia, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Kadangkala kita manusia sombong dan abai terhadap kehadiran virus ini. Padahal sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberkahi dengan akal dan pikiran, seharusnya kita tidak boleh kalah dengan virus ini. Kita harus terus disiplin menjaga jarak, disiplin memakai masker, dan disiplin mencuci tangan, sehingga kita mampu mengalahkan virus ini dan memutus mata rantai penyebarannya. Di dalam kondisi yang tidak baik ini, kita dihadapkan dengan perasaan-perasaan stres, takut, was-was, dan khawatir. Yang apabila kita tidak mampu menangani perasaan tersebut, kita akan bisa menjadi stres. Ketika stres akan berdampak kepada menurunnya sistem imunitas kita. Apabila sistem imunitas kita menurun, maka tubuh kita akan sangat mudah terjangkit virus. Dan tentu kondisi tersebut sangat kita tidak inginkan. Lalu, bagaimana kita menghadapi itu semua? Bagaimana kita menghadapi perasaan was-was, khawatir, cemas, bahkan sampai stres? Dalam surah Ibrahim ayat 7 yang kami sampaikan di awal tadi, Allah meminta manusianya itu bersyukur. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba alasan mengapa kita sebagai umat manusia itu bersyukur dan bisa kita gunakan rasa syukur itu untuk melawan rasa cemas, khawatir, dan stres tadi. Yang pertama adalah, 1. Nikmat Allah itu tidak terhingga. Nikmat Allah itu tidak terhingga. Kita sebagai manusia tidak akan sanggup untuk menghitung berapa sih nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat bagaimana sampai hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar. Nikmat itu bukan hanya persoalan materi, bukan persoalan uang dan kekayaan saja. Nikmat hidup itu seperti memiliki tubuh yang sempurna, memiliki tubuh yang sehat secara fisik dan mental adalah nikmat yang tidak bisa kita tolak. Nikmat tersebut harus kita syukuri, karena begitu kita mencoba menghitung seberapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sesungguhnya manusia tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kedua, mengapa kita harus bersyukur?
ada kelapangan di balik rasa syukur. Jika kita merasa sedih, putus asa karena banyak hal yang kita inginkan tidak tercapai, saat-saat seperti itu apabila kita bersyukur, kita akan menghadirkan rasa lapang. Karena di balik hal-hal yang kita tidak capai, ada beberapa hal yang Allah sudah berikan kepada kita dan kita diwajibkan untuk mensyukuri hal tersebut. Dengan kondisi ini kita mampu melihat masalah itu dari sudut pandang yang positif untuk bisa mendapatkan apa yang kita bisa syukuri. Mari kita renungkan dan kita akan merasa ada kelegaan di dalam ketika mensyukuri hal tersebut. Yang ketiga tentu dalam surah Ibrahim ayat 7 tadi, janji Allah terhadap orang-orang yang bersyukur. Apabila kita bersyukur, niscaya nikmat yang telah diberikan kepada kita itu akan ditambah. Salah satu cara untuk bersyukur adalah bersedekah. Dengan bersedekah atau berbagi apa yang kita sudah miliki dengan orang lain, itu artinya kita sebagai mencerminkan wujud rasa syukur kita. Karena dengan bersedekah, kita membagikan kebahagiaan kita dengan orang lain, segala nikmat justru akan berbalik kepada kita. Karena itu adalah cerminan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah kita akan terhindar dari keserakahan. Manusia tidak akan pernah merasa berhenti. Rasa puas atau rasa puas itu sulit dimiliki oleh manusia. Kita akan terus terdorong hawa nafsu untuk memiliki segalanya. Nah, apabila kita bersyukur, kita akan menghargai apa yang kita punya, dan rasa syukur itu akan membuat kita lebih menjaga, menyayangi, dan mencintai apa yang sudah kita miliki. Misalnya, ketika orang-orang di sekeliling kita, terkadang mungkin apabila kita tidak bersyukur, kita merasa abai dengan kehadiran orang-orang yang kita sayangi. Namun, dengan bersyukur, dengan apa yang kita miliki, kita bisa menghargai kehadiran orang tersebut dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan. Yang kelima dan yang terakhir adalah bersyukur tentu membuat hidup lebih bahagia. Kunci hidup bahagia adalah bersyukur. Mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat kita terhindar dari rasa iri, rasa dengki, riya, dan sifat-sifat negatif lainnya. Dengan bersyukur kita akan terhindar dari rasa-rasa kehidupan negatif terhadap sosial manusia kita. Kita mensyukuri apa yang kita punya dan ikut bersyukur apabila orang lain mendapatkan kebahagiaan. Karena bersyukur membuat kita lapang. Dengan begitu, kita akan lebih positif dalam menjalani kehidupan kita saat ini. 5 poin tadi menjadi kunci mengapa kita perlu bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, tentu akan ada energi positif di dalam diri kita. Dan tentu dengan energi positif itu, kita akan menjalani kehidupan di wabah pandemi COVID ini dengan baik. Dan insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melewati masa pandemi COVID ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.